Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Watun Hasanah dengan NIM 404200206 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana cara kita mengolah ataupun mencari informasi dengan benar tanpa berita hoaks. Dan kemudian, apa saja hukuman bagi penyebar berita hoaks? Baiklah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan data itu sendiri. Di sini dibutuhkan sebuah kejelian untuk mendapatkan data-data tersebut. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan observasi atau pengamatan, angket, dan lainnya. Namun saat ini yang paling sering adalah mencari informasi dengan melakukan searching dan browsing di internet. Misalnya, dengan memanfaatkan search engine, banyak situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas search engine. Contohnya www.google.com, kemudian www.altavista.com, www.yahoo.com, dan lain-lain. Nah, setelah data-data tersebut kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah memilah data tersebut, yaitu mengambil data-data yang dianggap aktual, terpercaya, akurat, dan up-to-date, sehingga data-data yang tidak diperlukan dapat disisihkan dari data yang akan diambil. Data-data yang dianggap perlu dikelompokkan kemudian disimpan. Nah, teman-teman, kita harus ingat, dalam penyimpanan harus memperhatikan aspek pengarsipan sehingga jika diperlukan nantinya secara cepat dapat diambil kembali. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang apa sih itu hoax. Hoax adalah sebuah pemberitahuan palsu, yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Apa sih tujuan dari berita hoax ini? Tujuan membuat berita hoax ini untuk opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun, yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika bermedia sosial, berhati-hatilah dalam mencari informasi. Kemudian, hukuman untuk penyebar berita hoaks, yakni ada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, itu akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, maka ia akan dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, kita patut tahu mana berita yang hoaks, mana berita yang benar. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang mencari informasi itu lewat media sosial, lewat blog-blog yang tahu referensinya jelas dari mana. Dan juga pun sekarang banyak masyarakat yang mencari informasi tidak lagi di perpustakaan. Jadi, kami sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan mengajak untuk teman-teman semua ataupun masyarakat yang ada di luar bahwa mencari informasi itu hendaknya dari sumber terpercaya ataupun datang ke perpustakaan untuk membaca buku dengan referensinya yang lebih jelas. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan ada lagi di antara teman-teman ataupun masyarakat menyebarkan berita hoaks. Karena itu pasalnya sangat sudah jelas bahwa kita akan dihukum di dalam penjara. Di dalam penjara sungguh tidak enak ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyebarkan berita hoaks. Sebarkanlah berita yang baik dan benar agar bermanfaat bagi pembaca dan sekitarnya. Saya Iis Watun Hasanah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.